6 amalan untuk menggapai surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ubudullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis-shalah wasidqi wal afaf wasillah." Al-Bukhari fi ma ma'nahu. Kata Rasulullah dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim atau Bukhari, ada 6 amalan untuk menggapai surga. Yang pertama, wajib beribadah kepada Allah, mengesahkan mentauhidkannya dan tidak syirik. Ini yang pertama, dia menjadi inti dan kunci. Karena kalau yang satu ini tidak ada, nggak ada nilainya semuanya. Jadi siapapun yang menginginkan surganya Allah, maka dia wajib ubudullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a. Wajib betul-betul beribadah kepada Allah, mengesahkan mentauhidkannya dan tidak syirik. Syirik itu bisa terjadi di dalam al-mahabbah, kecintaan yang berlebihan kepada selain Allah. Makanya kalau yang punya mobil, dia senang, dia cinta dengan mobilnya, boleh. Tapi hanya sampai batas garasi saja, nggak boleh dimasukin ke dalam hati. Lagian nggak cukup kan? Baik. Syirik itu bisa terjadi dalam al-khauf, takut yang berlebihan kepada Allah. Hari ini banyak nih. Takut dengan pimpinan, takut dipecat, takut nggak naik pangkat, takut kehilangan jamaah, dan lain sebagainya. Apa yang diperintahkan atasnya ditaati, padahal melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bisa jatuh dalam keadaan syirik. Dan syirik juga bisa jatuh dalam hal doa. Doa di sini termasuk kaitannya dengan mohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita dijelaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Wasta'inu bisabri wassalah, dan mintalah kamu pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa idza tawakkal fal tawakkal 'ala Allah. Tentunya dilengkapi seperti itu. Kalau kamu minta pada Allah, kalau kamu mohon pada Allah, dan tentunya kalau kita bersandar tawakal, juga bersandar tawakal kepada Allah. Dan yang kedua, jadi yang pertama wajib beribadah kepada Allah, mengesahkan mentauhidkannya tidak syirik. Yang kedua, meninggalkan ucapan, keyakinan, ajaran, tradisi nenek moyang. Nenek moyang. Meninggalkan ucapan, perbuatan, keyakinan, ajaran, tradisi nenek moyang. Jadi kalau sekarang ini aplikasinya, contohnya ada ustadz, guru, kiai, ahli tafsir sekalipun mengatakan jilbab tidak wajib. Ada kan yang bilang gitu? Maka ucapan pendapatnya ini adalah sesat, harus kita tolak. Mengatakan semua agama sama. Ya, ini adalah ajaran yang menyimpang. Menikah boleh-boleh saja antar agama. Ya. Bahkan naudzubillah min dzalik, ada seorang profesor mengatakan nikah sesama jenis, lesbi atau homo, itu kan hak asasi. Biarin aja suka-suka dia, ini kurang ajar ini. Ya. Nah, ini ucapan yang menyimpang. Contohnya kalau zaman dulu masih terjadi jangan nikah ya sama suku A, suku B, suku C, nanti nggak akan baik. Ada kan masih gitu? Udah ngaji loh. Jangankan kita bicara suku yang besar. Wong kakak beradik aja beda-beda kok. Tabiatnya, bawaannya, stylenya, rezekinya beda-beda. Ada yang kakaknya kaya, adanya biasa-biasa aja. Ada yang adiknya biasa, adiknya biasa-biasa aja. Kakaknya malah miskin. Biarin nggak sama. Astagfirullah. Gimana temunya kalau gitu? Astagfirullah. Nggak boleh. Nggak boleh nikah pada hari pada hari Senin. Pernah dengar
Nggak boleh nikah pada hari Senin. Nggak boleh nikah pada hari Senin. Boleh, ucapannya bener nggak? Bener nggak? Nggak benernya di mana? Semua hari sama. Nggak sama lah. Masa semua hari sama? Ya iyalah. Kerja. Hah? Kok nggak ada datang, kenapa? Kerja. Uang undangnya juga pada maghrib kok. Halo. Makanya kan ada yang berpendapat nggak boleh nikah hari Senin. Ada kalau orang tertentu nggak boleh nikah hari Selasa. Ucapan ini bener nggak? Kan kata Nabi tadi, tinggalkan ucapan, perbuatan, keyakinan, ajaran, tradisi nenek moyang yang bertentangan dengan hukum Islam. Itu bertentangan nggak? Tentangannya di mana? Bertentangan sekali. Karena kata Khalid bin Walid, hadzal yaum min ayyami la akhlisu niyatakum akhlisu a'malakum. Hari ini dan semua hari itu miliknya Allah, semuanya baik. Nah ini yang menarik. Hari ini semua hari itu adalah miliknya Allah, semuanya baik asalkan kamu dalam ketaatan ibadah kepada Allah. Mau hari apa saja, asalkan kamu dalam ketaatan ibadah kepada Allah, maka itu adalah hari yang baik. Tapi hari itu buruk bagimu kalau pada hari itu kamu dalam maksiat dan dosa. Hari apapun, mau hari kelahirannya, hari pernikahannya, hari weton, hari apanya, kalau pada hari itu dia melakukan pelanggaran syariat Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari itu sebetulnya adalah hari yang buruk bagi dirinya. Tapi hari itu akan menjadi baik semuanya, ya. Manakala hari itu dia dalam ketaatan dan keimanan ibadah kepada Allah. Itu kuncinya. Bulan? Kalau bulan boleh ngomong gitu. Kalau katanya bulan ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena Nyi Roro Kidul lagi apa gitu. Parah banget itu. Mati apa nyaingin Nyi Roro Kidul. Ini kan ada yang berpendapat seperti itu kan? Ya jelas nggak bener itu. Contohnya, kalau nikahkan anak di bulan Ramadan itu baik nggak? Baik. Baiknya gimana? Puasa dua-duanya. Puasa terus diladeni sama suami istrinya, semuanya. Nikah pada hari bulan Ramadan itu baik nggak? Baik. Harus punya alasan loh. Baik enggak? Baik. Mau bilang baik aku nikahnya nggak bulan Ramadan gitu. Baik. Baiknya di mana? Hah? Oh jadi maksudnya hitung-hitungan gitu. Nggak usah ada resep itu. Halo. Ini ndak niat ini. Ya kalau nggak niat nggak usah ngundang. Nah ya makanya saya tanya, menikahkan pada hari bulan Ramadan itu makruh kah, mubah kah, atau malah nggak baik? Baik enggak? Baik, kan nikah, nggak baik. Terus nggak ngapa-ngapain? Betul ada walimatul urusnya gimana? Malam bagus. Enggak, walimatul urusnya gimana? Berarti panjenengan semua nih, mohon maaf, panjenengan semua ini memang kurang ngopi nih. Masalahnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan Ali bin Abi Thalib dan ibunda Fatimah itu pada bulan Ramadan.
Emang kenapa? Habis sisa terawih malam sendiri juga bisa kok. Kalau alasan terawih nyatanya juga enggak. Astagfirullah. Terawih kan sunnah. Mendatangi undangan pernikahan kan wajib. Halo. Ini kayaknya kurang ngopi nih. Makanya gimana, Mas Sigit? Pantun kopi gimana? Pantunnya kopi kan sudah dikasih. Apa itu, Ustaz? Apa, Ustaz? Bang Dik, gimana, Om Dik? Pantun kopi. Pahit-pahit kopi tapi masih bisa dinikmati. Utamakan ngopi, jangan utamakan janji. Ada yang bilang cakep nih. Kalau bilang kompak dong lama. Saya ulangi. Oh, belum siap ya dah. Nih, pantun kopi nih. Utamakan ngopi, jangan utamakan janji. Kenapa? Karena pahitnya kopi bisa kita nikmati. Manisnya janji bikin sakit hati. Masya Allah. Jadi Ibunda Fatimah itu dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib pada bulan Ramadan. Nah, kita nyinggung tentang pernikahan saat ini banyak yang pemborosan, hanya mewah-mewah. Padahal daripada untuk yang bermegah-megah mewah-mewah di satu hari itu, sebenarnya juga satu hari ya katakan hanya beberapa jam itu kan bisa untuk kepentingan rumah, berpikir next time-nya masa depannya anak dia, bisa untuk beli kendaraan mungkin atau beli untuk modal usaha, itu lebih baik. Dan sebaik-baiknya wanita nih Bu, sebaik-baiknya wanita adalah yang maharnya murah. Wanita yang baik itu maharnya adalah mahar yang murah. Dan sebaiknya laki-laki adalah memberikan mahar yang terbaik. Ya, ini kalau rumornya nih, kalau ada yang ngelamar anasan, dia tanya maharnya apa ya? Udah, cukup bawang putih saja. Ya. Bawang putih 2 truk. Sama aja. Bukan untuk usaha dia sendiri. Kalau dia belum punya motor, kamu udah punya motor belum? Kamu gak usah ngelamar anakku kalau kamu belum punya motor. Maksudnya apa? Kalau dia sudah punya motor, udah entah diwirawiri, silakan. Bukan untuk kita. Wah, kalau gitu saya nggak jadi nikahin anak bapak Pak. Masa harus punya motor ya? Berarti dia nggak punya niat yang mantap. Itu. Kamu nikah sama anak saya, kamu punya ruko nggak? Nggak punya. Paling nggak kamu punya ruko tuh di pasar Jati Asih misalkan. Kalau nggak bisa Pak, ya minimal ngontrak. Ya minimal ngontrak misalkan. Sudah Pak, ini dapat betul nih kontrakan. Ya ini punya teman Pak. Tapi kamu ngontrak nggak? Enggak sih, nggak berdiri sih. Maksudnya apa? Dia berusaha. Jadi orang tua tuh memberikan wawasan. Ya, bukan kita untuk memperkaya diri, enggak. Zaman sekarang harus gitu kita. Ya, artinya harus gitu itu apa? Memberikan pemahaman kedewasaan. Nikah itu kan ibadah yang paling panjang toh. Ya. Makanya mempersiapkannya harus betul-betul dengan persiapan yang matang. Ya. Tapi kalau masalah rezeki yakin saja nanti Allah akan kasih. Yang paling penting itu bukan dia punya ini punya itu, tapi dia siap mengarungi bahtera kehidupan itu walaupun dengan tertatih-tatih tidak masalah. Karena lebih baik kita punya anak, punya mantu yang mau bekerja keras, yang mau bersungguh-sungguh untuk membangun rumah tangganya, cintanya. Ya, saya menemukan anaknya jamaah itu dinikahkan dengan anaknya seorang jenderal. Kaya, saya nggak bersebutkan lah. Kalau bicara kaya, ya nikahnya aja masya Allah megah.
Tapi apa? Ternyata hanya berjalan nggak nyampe 1 tahun bubar juga. Sementara si anaknya ini mengandalkan kekayaan orang tuanya, tapi ya suka mengabaikan sholat. Sama orang tuanya kurang baik, sama orang tuanya yang perempuan. Qadarullah ini jamaah ini adalah yaitu perempuan, dari pihak perempuan. Sering terjadi cekcok masalah sholat, sering ucapannya nggak baik, ya sudah akhirnya lepas, nggak nyampe 6 bulan malahan. Nah, jadi kita ingatkan betul dalam masalah berumah tangga itu harus betul-betul ya masing-masing bisa menjaga hati dan perasaannya. Allah alam. Jadi yang kedua tadi adalah meninggalkan ucapan, perbuatan, keyakinan, ajaran, tradisi nenek moyang. Ucapan, pendapat, keyakinan mau ustadz, mau guru, mau kiai, mau ulama, mau syekh, mau habib. Kalau ucapan pendapatnya bertentangan dengan syariat Allah, hukum Allah, kita tinggalkan, kita tolak. Katakan sesat. Kemudian ajaran tradisi nenek moyang itu juga harus kita tinggalkan. Kenapa? Al-Baqarah 170 Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diturunkan Allah kepada kalian, mereka ini enggak, kami hanya akan ikuti apa yang kami dapatkan dari tradisi nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, tidak berpikir benar dan tidak mendapatkan petunjuk? Yang ketiga, siapapun yang inginkan surganya Allah, maka yang ketiga adalah amalannya adalah yaitu wa ya'muruna bis-shalah. Salat. Jadi ternyata salat mau diletakkan nomor pertama, kedua, ketiga, keempat, tetap salat itu adalah nggak bisa dipisahkan dari kehidupan. Ya, terutama kita lihat dalam surat Maryam surat 19 ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa khalafa min ba'dim khalfun a'adha'u shalah wa taba'u syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Maka akan datanglah pengganti yang buruk, yang mengabaikan sholat, yang memperturutkan hawa nafsu rendah, maka mereka pasti akan menemui kesesatan. Kata Ibnu Abbas apa tentang ayat yang mulai ini? Sungguh yang dimaksudkan dengan ayat yang mulai ini adalah barang siapa yang dengan sengaja dia suka menunda-nunda mengakhir-akhirkan sholatnya, maka sebenarnya dia telah berbuat maksiat dan dosa kepada Allah. Ada satu kisah riwayat begini, di zaman dulu ya, zaman tabiin atau setelah tabiin malan, dia ada seorang laki-laki bu. Jadi seorang laki-laki dari kerjanya, dari pasar atau dari kerjanya itu pulang, sampai di rumah kurang lebih setengah jam atau 40 menit sebelum adzan maghrib dia sudah sampai rumahnya. Dia tanya sama istrinya, sayang kamu udah sholat belum? Belum, ntar masih ada waktu kok. Marah suaminya. Istriku ketahuilah, kalau sampai setelah ini 3 kali kau berturut-turut dengan sengaja, ya ada mengatakan berturut, ada mengatakan kalau sampai 3 kali setelah ini kamu dengan sengaja ya menunda-nunda sholat, mengulur-ulur sholat, maka aku akan ceraikan kamu. Ya segera kamu istighfar, segera kamu sholat. Nah ini dibahas oleh orang-orang alim, menarik. Jadi ketika ada seorang suami atau seorang istri, kalau suami istri nggak mau sholat, nanti kiasnya istrinya nggak mau berjilbab, nanti kiasnya istrinya nggak mau menjalankan syariat, intinya begitu. Maka boleh seorang suami itu menceraikan, itu syar'i. Ya, kiasnya ke situ. Begitu juga seorang istri boleh dia minta cerai suaminya dari suaminya kalau si suaminya nggak mau sholat. Apalagi jelas-jelas suaminya melakukan pelanggaran perdukunan, kekafiran, kesyirikan. Ya, aduh gimana ya? Kayaknya susah, nggak bisa lah. Saya bertahan aja, habisnya dia kaya kok. Nah, paling nggak kan nanti kalau mati saya dapat warisan banyak. Nggak tahu yang mati dianya dulu.
Berarti dia hidupnya nggak dalam rangka ibadah. Nah, yang bodoh seorang istri marah sama suaminya. Ini cincinnya ini dari kamu, aku kembalikan. Senang suaminya. Iya, iya bodoh lah. Masa marah karena apa? Karena suaminya mau nikah lagi, terus dia marah, ya, dia lempar tuh cincin yang pernah diberikan, terus dia bentur-benturin kepalanya di tembok. Apa kata suaminya? Oh, yang kenceng, yang kenceng, yang kenceng. Lempar kalung gitu ya. Yang marah, jangan sampai yang sudah diberikan kok dikasihkan lagi. Kesenangan dia lah. Halo. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Jadi banyak murun Nabi Sholahnya. Yang menarik ada yang mengomentari dari surat tadi kata Ibnu Abbas tadi surat 1959 tadi, sungguh yang dimaksudkan dengan ayat yang mulia ini adalah barang siapa yang dengan sengaja dia suka menunda-nunda mengakhir-akhirkan sholatnya, maka sebenarnya dia telah berbuat maksiat dan dosa kepada Allah. Nah, yang pelajaran yang menarik juga ada keterangan yang menarik apa? Yaitu setelah turun ayat yang mulia ini surat Maryam ayat 59 ini apa? Yaitu para sahabat Nabi khususnya mereka membiasakan diri mengambil air wudhu sebelum azan berkumandang. Ya. Jadi mengambil air wudhu sebelum azan berkumandang. Di kita malah lain ya. Ada yang ngakunya muslimah dengar azan kaget aja ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, udah azan. Ada loh yang kayak gitu. Lagi asik masak. Halo. Ada lagi loh, ibu-ibu juga tuh, udah bagus di dalam rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mestinya kan terus ambil air wudhu sholat. Enggak, malah keluar rumah nemuin tetangganya bilang apa? Jeng sekarang adanya cepet ya jengnya. Ini kurang kerjaan banget ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya. Jadi kaitannya dengan sholat sini, aqimis sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah salat, dirikanlah salat, karena sebenarnya salat yang benar dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi ingat, kalau suami istri salatnya baik, insya Allah hidupnya diberkahi oleh Allah. Amin. Istrinya suaminya salatnya baik, istri suaminya enggak masalah. Suaminya salatnya baik, istrinya enggak masalah. Ini kalau orang Batak bilang apa? Holong mido arsakku. Ada yang dari Batak nggak ini? Ini. Holong mido arsakku. Oh, holong. Holong itu budaya holong. Saya bilang holong mido arsaku malah main di kolong. Bukan. Jadi kalau suami sholatnya baik, istrinya nggak baik, atau istrinya baik, sholatnya suaminya nggak baik. Ini ungkapan ini ada benernya. Holong mido arsaku. Nggak ada yang dari Batak kan ini? Aman lah kalau gitu ya. Jadi holong mido arsaku itu mau bertepuk sebelah tangan. Nggak akan ketemu. Artinya kalau suami mau mengajak ke surga, istrinya nggak mau kan nggak ketemu. Contohnya Nabi Nuh kan, ya. Nabi Nuh ngajak istrinya ke surga, tapi nggak mau, ya sudah nggak ketemu. Ibunda Asia mengajak suaminya ke surga, suaminya nggak mau, ya nggak ketemu. Demikian juga orang tua sebaik apapun kalau ngajak anaknya ke surga, anaknya nggak mau, nggak ketemu. Makanya siapa yang di dunia ini kalau suami istri dia cerai, maka di akhirat pasti nggak akan ketemu. Pasti nggak ketemu. Di dunia aja udah nggak cocok. Ya. Dan Allah itu Maha Adil ya. Allah itu Maha Adil. Ya kalau nggak, kan ada juga yang ibu-ibu diajak nanti, ibu ngaji yuk, taklim yuk. Aduh enggak deh, belum bisa, masih repot ya. Bulan selanjutnya, ayo dong ibu ngaji taklim. Aduh ini mau pergi. Bulan selanjutnya lagi diajak, ibu ayo dong ngaji taklim.
Aduh nggak enak body. Tapi yang ngajak tetap aja dia istiqomah ngajak kebaikan. Yang keempat dia, ayo dong Bu ngaji taklim. Jeng sebetulnya itu begini loh Jeng, bukan aku tuh nggak mau ngaji. Situ kan ngerti. Kalau suamiku nggak ngaji, nggak sholat gitu. Nah kalau aku ngaji nanti kan nggak ketemu dia. Tuh coba itu. Berarti istri yang Baik. bodoh. Baik. Kan ikutin suaminya. Iya bodoh ngikutin neraka kok. Astagfirullah. Baik gimana? Astagfirullah. Dari suami soleh Solo. Nggak bisa. Ya, di dunia ini tempat kita berkarya. Di akhirat itu tempat bersenang-senang. Ingat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Adalah kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia, lebih kekal, lebih utama daripada kehidupan dunia akhirat itu. Ingat, dunia ini hanya sebentar, akhirat sebentar lagi gitu. Ya, dunia ini sebentar, akhirat sebentar lagi karena kita akan tuju. Yang keempat, ya. Jadi yang keempat amalan untuk menggapai surga kata Nabi yang keempat adalah wasidqu. 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 Apa kui? Wasidqu. Apa? Ya Allah. Kelihatan kalau bukan orang Arab nih ya. Wasidqu artinya berlaku jujur. Apa kata Rasulullah? Alaikum bisidqi. Hendaknya kalian berlaku jujur. Jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, menghantarkan ke surga. Amin gitu dong. Lama banget sih ya. Hendaknya kalian berlaku jujur. Jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, menghantarkan ke surga. Amin. Ya. Baik. Jadi jauhilah oleh kalian akan dusta, karena sesungguhnya dusta itu dibenci oleh Allah, dijauhi oleh manusia, membawa keburukan dan menyeret ke neraka. Yang kelima, al-afaf. Yang kelima adalah al-afaf. Apa artinya al-afaf? Apa artinya al-afaf? Al-afaf apa artinya? Ya Allah. Ya, jadi al-afaf itu ada yang memaknai orang yang menjaga kehormatan kesuciannya dari yang dilarang diharamkan oleh Allah, atau menjauhkan dari yang dilarang diharamkan oleh Allah. Tapi saya mengambil makna al-afaf yang lain. Itu apa? Orang yang mensucikan kolbunya. Orang yang mensucikan hatinya. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan rugilah orang yang mengotorinya. Jadi al-afaf di sini kalau kita mau masuk surga, bersihkan hati kita dari kesyirikan, kemunafikan, kekafiran, kezaliman, kemaksiatan dan dosa dan segala keburukan, bersihkan. Itu makna qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Surat As-Sams 10:11 ya. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan rugilah orang yang mengotorinya. Baik. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, gantian dong, masa aku terus. 1 sampai 5 tadi kan dari saya. Yang keenam apa? Ayo pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Ya Allah. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Innalillahi. Jadi wasilah. Yang keenam adalah amalan untuk menggapai surga adalah wasilah. Yaitu gemar bersilaturahim. Ya, itulah diantara 6 amalan yang hendaknya kita miliki untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berdoa.